Ya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya satu tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Korea dan bangsa Indonesia. Ya, tema ini yang akan kita renungkan bersama, yaitu apa saudara? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kemerdekaan sejati. Ya, kemerdekaan sejati. Kita buka di dalam Yohanes, kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Ya, ayat yang ke-31 sampai dengan 36. Saya rindu kita bergantian membacanya ya. Bersama saya akan membaca ayat 31. Saudara semua ayat yang ke-32 baca dengan kompak gantian sampai ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yuk, 32. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 36, yuk baca lagi sekali bersama dengan saya, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Amin. Ya, amin. Ya, berbahagia setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, terlebih merenungkan, melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat-jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur karena hari ini di gereja ini kita bisa memperingati hari kemerdekaan dua negara sekaligus, saudara ya. Kita memperingati hari kemerdekaan negara Korea yang jatuh pada tanggal 15 ya. Kemudian sekaligus besok tepatnya kita akan memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ya di tanggal 17 Agustus ya, hampir bersamaan. Ya, kebetulan juga sama-sama angkanya ya, ulang tahun keberapa, kemerdekaan keberapa itu juga sama karena sama-sama merdeka di tahun 1945, betul ya. Yaitu di usia HUT yang ke 81, betul ya. Ya, satu anugerah yang luar biasa, satu berkat yang luar biasa, saudara. Ya, meskipun kita orang-orang Indonesia yang saat ini tinggal di Korea juga ikut merasakan ya, kita bersuka cita bersama dengan mereka. Oleh sebab itu nanti jangan keburu pulang, kita akan ada hal-hal yang acara yang akan membuat kita bisa bersuka cita bersama begitu memperingati hari ini. Saudara, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga dan kita bersyukur karena bangsa Indonesia ini telah mengalami kemerdekaan. Kita melihat ya bagaimana kalau dulu di Indonesia seringkali apalagi menjelang hari-hari kemerdekaan itu akan selalu dipertontonkan adegan atau film-film tentang bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu dengan luar biasa berjuang untuk memperoleh kemerdekaan ini. Sesuatu hal yang sulit, butuh bahkan bercucuran dengan darah. Mereka mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya sekaligus ya, mengorbankan apa yang ada pada mereka untuk memperoleh apa yang namanya kemerdekaan ini juga. Jadi itulah sebabnya kemerdekaan itu menjadi sesuatu hal yang sangat amat bernilai dan berharga. Nah, tetapi saudara, pada sore hari ini kita tidak hanya membicarakan ya kemerdekaan secara jasmani saja, tapi jauh lebih dalam dari hal itu karena kita adalah orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita akan melihat dari sisi rohani ya sebenarnya apa sih kemerdekaan yang sejati itu. Ya, ini yang harus kita tahu dan kita pahami, saudara, supaya kita dapat mengerti dan tentunya kita juga harus mengalami kemerdekaan yang sejati yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, seseorang itu bisa tinggal di negara yang merdeka. Saat ini kita tinggal, yang Indonesia tinggal di Indonesia, ya tinggal di negara merdeka. Tetapi saudara, mereka
belum tentu jiwanya dan hatinya itu merdeka. Ya. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena apa? Karena ada orang yang bebas secara jasmani, tetapi mereka ternyata terikat oleh apa yang namanya dosa. Mereka orang-orang ada yang bebas bepergian kemana-mana, ya bersenang-senang kemanapun mereka bisa pergi, mereka punya banyak harta, hidup dengan bebas. Tetapi saudara, mereka pikirannya ternyata belum merdeka. Karena apa? Pikirannya terikat dengan apa yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Mereka belum mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu. Nah, saudara, ada yang memiliki banyak hal di dalam dunia ini, tetapi ya banyak harta, banyak ya uang, tetapi pada hakikatnya, ya pada kenyataannya mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka merasa tetap kurang dan kurang. Itu namanya mereka juga belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Nah, saudara, ada yang secara lahiriah terlihat bebas, ya tidak ada ikatan apa-apa, tetapi dalam hidupnya juga masih dikuasai oleh hal-hal dunia. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, saudara, saya mau mengatakan bahwa itulah namanya manusia belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sejati itu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu, kita mau belajar, saudara, kemerdekaan sejati itu apa sih? Bukan hanya tentang bebas dari segala sesuatu. Ya, kemerdekaan sejati itu bukan karena mereka memiliki banyak hal secara jasmani di dalam dunia ini, ya, tetapi lebih penting daripada itu adalah mereka juga harus bebas dan merdeka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab menegaskan, saudara, bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Tidak akan kita temukan dari yang lain, saudara. Dunia ini tidak bisa memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kita. Yang bisa memberikan kemerdekaan yang sejati bagi saudara dan saya adalah Kristus. Betul, saudara? Amin. Ya, ini yang penting yang harus kita tahu. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, ya, kita renungkan berkaitan dengan kemerdekaan yang sejati. Poin yang pertama kita lihat di sini, inilah, ya, kemerdekaan sejati itu apa? Kemerdekaan sejati dimulai ketika kita mengenal Kristus. Ya, kemerdekaan sejati dimulai ketika kita mengenal Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32 berkata apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dunia ini sering mengatakan, ya, bahwa kebebasan, kemerdekaan itu apa sih? Dunia berkata bahwa kebebasan itu, kemerdekaan itulah apa saja yang kamu mau lakukan. Ya, lakukan apa saja yang kamu mau, itu kata dunia. Kemerdekaan yang itu apa sih? Kebebasan itu apa sih? Ya, dunia berkata tidak peduli dengan apa yang namanya aturan. Ya, bahkan ada pepatah yang apa namanya, orang Jawa bilang guyon begitu, ya, bercanda. Bukankah aturan itu untuk dilanggar, katanya, ya. Ya, karena itu prinsipnya dunia, saudara. Kalau ada aturan, ya nggak penting aturan itu, langgar saja. Ya, itu kan yang terjadi, termasuk, ya, di manalah, ya, ada banyak aturan yang bisa dilanggar oleh manusia. Karena itulah prinsip dunia, ya. Kamu mau bebas, bebas hidup, lakukan apa saja. Peraturan tidak penting, langgar saja, ya. Begitu kan dunia ini, ya. Yang penting saya bahagia, yang penting saya puas. Itu menurut dunia, saudara. Ya, itu. Tetapi Alkitab memberikan pengertian yang berbeda. Alkitab memberikan pengertian yang lain, bahwa kebebasan sejati itu bukan karena kita itu melakukan apa yang kita inginkan. Ya, saya katakan sekali lagi, kemerdekaan yang sejati itu tidak harus kita melakukan, tidak karena kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ya. Ini menurut iman kita Kristen, saudara. Ya, berbeda dengan yang tadi dunia.
Sebab tidak semua keinginan kita itu membawa kepada kehidupan, saudara. Kadang-kadang kita ingin bahwa justru apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, menurut kita itu benar, justru itu terkadang membawa kehancuran bagi kita. Ini hal yang memang betul begitu kan ya. Belum tentu bahwa apa yang kita ingin lakukan itu membawa satu keberhasilan dan keberuntungan. Justru kadangkala itu membawa kepada satu kehancuran. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa kebenaranlah yang memerdekakan kita. Jadi menurut iman Kristen, bukan karena kita bisa melakukan apa yang kita mau, apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan segala hal yang kita inginkan, tetapi yang penting justru adalah bagaimana kita hidup ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, ada di dalam kebenaran, karena justru kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kalau tadi dunia, justru kalau kita melakukan apa yang kita inginkan, semuanya bisa tidak selalu membawa kepada satu keberhasilan, bisa kehancuran. Tetapi ketika kita ada di dalam kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita mengenal Kristus dan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran, kita memulai mengerti apa itu kebebasan yang sebenarnya. Ini yang penting yang pertama, ya. Jadi apa? Kemerdekaan sejati dimulai ketika kita mengenal Kristus, bukan karena kita bisa melakukan segala hal yang kita inginkan di dalam dunia ini. Tapi ketika kita mengenal Kristus, mengenal kebenaran, itulah yang akan memerdekakan kita. Itu yang pertama yang penting yang kita harus tahu. Yang kedua, yang kedua adalah apa, saudara? Yuk baca bersama. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari perbudakan dosa. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari perbudakan dosa. Ayat yang ke-34 dari Yohanes 8 berkata apa? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ini yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 13. Saudara, ini adalah sebuah perkataan yang penting. Ini adalah sebuah perkataan yang serius yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-34 ini. Dosa itu bukan hanya sebuah kesalahan, saudara. Ya, saya katakan sekali lagi, dosa itu bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi dosa itu dapat menjadi sebuah perhambaan atau perbudakan. Ya, dosa bisa menjadi perbudakan. Contohnya seperti ini, saudara, supaya jelas ya. Saya memberikan contoh seperti ini. Awalnya mungkin seseorang itu berpikir ketika akan melakukan sesuatu, dia akan berpikir beranggapan bahwa aku kan hanya satu kali ini saja melakukan dosa. Enggak apa-apa, cuma satu kali kok. Ya. Nanti menurut kita ini, kita berkata, nanti kan enggak, kalau sudah merasakan ya sudah, gitu ya. Orang kan seringkali begitu, coba-coba nggak apa-apa, ya. Sesekali nggak apa-apa, gitu. Itu manusia kan seringkali begitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang berdosa itu ya, dirasa-rasa kok enak ya, dirasa-rasakan kok nikmat ya. Menurut daging, wah lebih enak. Hasilnya lebih gede nih, gitu ya. Untungnya lebih besar nih. Kok secara daging juga enak ya, nikmat ya. Wah, ini perlu nih berarti nih. Dicoba lagi, apakah yang kedua juga akan enak, gitu ya. Ketika ternyata terjatuh lagi, ya. Karena merasakan enaknya itu lagi, nanti kemudian dicoba lagi, loh kok enak ya. Nah, terus kemudian akan menjadi suatu kebiasaan, saudara. Dan ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, kemudian hati nurani, pikiran ini kemudian mulai mewajarkan
Ya, dan mulai menganggap berarti nggak apa-apa lah ya, mumpung hidup ini di dunia kan nikmatnya hanya sementara ya, mulailah ini. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus akan diulang-ulang. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya itu menjadi suatu ikatan. Dimana ketika manusia sudah terikat kepada hal itu, akan sulit untuk melepaskannya. Itulah sebabnya dosa itu saya katakan tadi menjadi sebuah perbudakan. Manusia akan bisa diperbudak oleh dosa. Karena sebuah ikatan dosa yang menurut manusia enak dan nyaman itu, saudara. Nah, ini yang hati-hati. Kalau manusia sudah terlena di dalam dosa, itu sudah menjadi sebuah ikatan. Manusia sudah menjadi hamba daripada dosa, itu yang berbahaya. Itu adalah gambaran contoh manusia yang terikat, yang kemudian akan jatuh kembali, akan mencoba dan terikat di dalamnya, saudara. Tetapi saudara, ada kabar baik bagi orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa. Amin. Tuhan Yesus membebaskan kita dari segala dosa kita, bahkan menghapus dosa kita. Ini kabar baiknya, saudara. Nah, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Nanti next poin yang ketiga kita akan ingat, kita akan lihat. Tapi ada kabar sukacita bahwa Yesus membebaskan saudara dan saya dari dosa. Makanya Roma 6 ayat 14 berkata apa? Sebab, yuk baca bersama 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Inilah kabar baiknya. Ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, menebus segala dosa-dosa kita, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa kita telah ditebus, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, di bawah ikatan dosa. Tuhan sudah melepaskan itu semua dari kita. Ya, bahkan kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan? Kita menerima keselamatan dari Dia. Amin. Ini berkat yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu poin yang kedua adalah kemerdekaan sejati adalah bebas dari perbudakan dosa. Amin, saudara, percaya? Kita dibebaskan dari segala dosa kita karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menerima kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga. Iya, yuk baca bersama. 2, 3. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Ini kebenaran yang ketiga. Kemerdekaan yang sejati tidak berarti kita bebas melakukan apa saja. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ingat, saudara dan saya dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup menurut keinginan dagingmu, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ini sangat penting. Jadi orang Kristen tidak boleh berkata, karena saya sudah diselamatkan, karena saya sudah ditebus Tuhan, saya boleh melakukan apa saja dong. No, tidak begitu. Ya, ketika saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, ya sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan berarti kita kemudian kita bebas melakukan apa saja menurut keinginan kita, saudara. Ya, tidak demikian. Kemerdekaan Kristen bukan kebebasan untuk kembali kepada dosa. Ya, sekali lagi saya katakan, kemerdekaan Kristen, kemerdekaan sejati tidak berarti ya kita melakukan kebebasan untuk melakukan dosa. Ya. Kemerdekaan Kristen adalah kebebasan untuk melakukan kehendak Allah, itu yang benar. Ya. Untuk melakukan kehendak Allah. Kalau dulu kita berkata, saya mau melakukan apa saja yang aku mau,
sekarang setelah kita dimerdekakan Tuhan, kita harus berkata, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Itu yang betul. Dahulu kita hidup untuk diri kita sendiri, ya. Kita egois, kita hidup menurut diri kita sendiri. Sekarang setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus berkata, sekarang hidupku adalah juga hidup untuk Kristus. Hidupku adalah hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Makanya Paulus berkata, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Karena prinsip ini, saudara. Dahulu kita adalah orang-orang yang inginnya dilayani, ya. Tetapi seharusnya ketika kita sudah menerima kebebasan, kemerdekaan dari Kristus, maka prinsip itu harus berubah. Sekarang kita harus belajar melayani. Amin, saudara. Ini yang dahulu kita mencari keuntungan diri kita sendiri maunya. Yang penting aku untung, yang penting aku senang, ya. Nah, sekarang setelah kita menerima kemerdekaan yang sejati dari Kristus, seharusnya kita memiliki prinsip. Kita harus belajar untuk bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Ini yang penting. Itulah kemerdekaan yang sejati itu, saudara. Ya, oke, ya, saya akan menutup khotbah saya, ya, karena nanti setelah ini akan ada sedikit acara. Ya, saya akan menutup khotbah saya dengan membaca Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1 berkata apa tadi? Ya, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah membebaskan kita, memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Karena itu berdirilah teguh, ya. Firman Tuhan selanjutnya berkata tentang itu. Ya, ini hal yang penting, saudara. Berdirilah teguh. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Tadi sudah kita bahas di atas bagaimana firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Apa artinya berdirilah teguh? Yang pertama adalah artinya jangan kembali kepada kehidupan lama. Ya, jangan kembali kepada kehidupan lama. Jangan kembali kepada dosa yang dahulu mengikat kita. Ya, jangan kembali kepada kehidupan tanpa Tuhan. Hidup menurut diri kita sendiri. Jangan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan berdirilah teguh. Kemerdekaan itu harus dipertahankan. Seperti halnya, ya, bangsa Indonesia terus mempertahankan kemerdekaan ini. Kita juga secara rohani kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara? Ya, ada banyak hal yang kita lakukan, bisa lakukan. Dengan tetap tinggal di dalam firman-Nya, dengan kita hidup bergaul dengan Tuhan, tekun berdoa, kita menjaga kehidupan rohani kita, dengan kita setiap beribadah, kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Itu contoh-contoh cara-cara bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang ada pada kita. Nah, sekarang saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Marilah kita tetap berdiri teguh mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup setiap kita. Amin, saudara. Ya, saya berdoa di momen hari kemerdekaan ini setiap kita akan mengalami kemerdekaan sejati, ya, yang Tuhan berikan. Kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Yuk, kasih tangan kanan kiri, katakan kita sudah dimerdekakan. Alami kemerdekaan sejati. Iya, ayo kita pakaikan kata merdeka 3 kali ya, sambil semangat ya. 3 kali saja. Yuk, setelah itu kita berdoa. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Ya, kita mengalami kemerdekaan sejati yang daripada Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami sore hari ini. Di tengah-tengah suasana kemerdekaan bangsa Korea dan bangsa Indonesia ini, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kami.
Dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Mereka akan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka benar-benar hidupnya dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan ya dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita berkata bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.